evaluasi, saya kemarin ngomong, evaluasi di timnya Ganjar Mahfud, baik tim partai, relawan, dan seluruh pendukung, evaluasi diri, mengapa kemudian hasil surveinya anjlok, terus bahkan ada yang di bawahnya Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini Kamis tanggal 28 Desember 2023. Berikut ini akan saya sampaikan 8 hasil survei terbaru terkait dengan elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres. Ini dilansir, dirangkum oleh cnbcindonesia.com pada hari ini, tanggal 28 Desember. Yang pertama, survei yang dilakukan oleh CSIS. CSIS merilis hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres pasca debat Capres perdana pada 12 Desember 2023. Hasilnya, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan elektabilitas 43,7%. Nah, survei ini dilakukan antar kisaran 13 sampai 18 Desember kemarin di 34 provinsi. Nah, hasil lengkapnya adalah Anies Mohaimin mendapatkan 26,1% pendukung, Prabowo Gibran 43,7%, Ganjar Mahfud hanya 19,4%. Satu itu. Yang kedua, indikator politik Indonesia. Pada hari Selasa 26 Desember kemarin, indikator politik merilis hasil simulasi terkait elektabilitas 3 pasangan Capres dan Cawapres serta Pilpres 2024. Hasilnya pasangan Prabowo Gibran unggul dibanding pasangan yang lain. Nah, hasilnya adalah bahwa Prabowo Gibran didukung oleh 46,7%, Ganjar Mahfud 24,5%, dan Anies Caimin 21,0%. Masih mengunggulkan Prabowo Gibran ya dari 2 survei yang sudah. Yang ketiga, indikator publik nasional. Ini survei digelar selama sekitar 9 hari dari 3 sampai 11 Desember 2023 kemarin. Bahwa dalam survei ini Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 23%, Prabowo Gibran 50,2%, dan Anies 22,7%. Masih mengunggulkan Prabowo Gibran. Kemudian yang keempat, survei Litbang Kompas. Pada survei Litbang Kompas ini mencatat elektabilitas Prabowo Gibran sebesar 39,3%. Kemudian posisi kedua diduduki oleh Anies Caimin 16,7%, dan ranking 3 Ganjar Mahfud 15,3%. Masih mengunggulkan atau Prabowo Gibran ada di posisi teratas. Kemudian yang kelima, Arus Survei Indonesia atau ASI. ASI merilis hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres di Pulau Jawa. Pasangan Prabowo Gibran berada di posisi pertama dengan elektabilitas 34,2%. Di Pulau Jawa bro, kunci ya. Ini kalau di Pulau Jawa Ganjar kalah, ini ngilamat ini. Ya, karena Pulau Jawa adalah andalan. Kalau sampai kalah di Pulau Jawa, bisa wes-wes ini. Saya lanjutkan ya. Dari survei ASI ini menunjukkan pasangan Prabowo Gibran meraih suara tertinggi di Pulau Jawa dengan elektabilitas 34,2%. Peringkat kedua ditempati Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 30,7% dan disusul Anies Baswedan Mohaimin 26,3%. Jadi selisihnya 4% nih, masih unggul Prabowo dibanding Ganjar.
Kemudian selanjutnya adalah survei yang dilakukan oleh Populi Center. Lembaga survei Populi Center merilis survei terbaru, salah satunya terkait elektabilitas 3 pasangan capres. Ya, survei ini dilakukan pada 28 November hingga 5 Desember. Sampel responden tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia, termasuk 4 daerah otonomi baru, yaitu Papua Tengah, Papua Barat, Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Dan hasilnya adalah Prabowo Gibran mendapatkan dukungan 46,7%, Ganjar Mahfud 21,7%, Anies Mohaimin 21,7%. Masih mengunggulkan Gibran dan Prabowo. Selisihnya ekstrem loh, 46,7%, sementara Ganjar hanya 21%. Kemudian berikutnya survei Roy Morgan. Roy Morgan merilis hasil survei terkait Pilpres RI 2024 berdasarkan pendataan pada bulan Juli-September dengan melibatkan 2.630 pemilih. Oh, ini surveinya sudah agak telat ya, antara Juli-September, 3 bulan yang lalu. Ini sebelum debat berlangsung. Ganjar disebut merupakan calon terunggul dengan perolehan 38%, Prabowo di belakangnya dengan 30%, sementara Anies di urutan ketiga 25%. Oke, jadi ini di survei Roy Morgan ini Ganjar Mahfud unggul dibanding Prabowo Gibran dengan perolehan 38%. 8% lebih banyak daripada yang mendukung Prabowo. Ya, sekali lagi Pak, survei itu dilakukan sebelum 3 kandidat unggul resmi mengumumkan pasangan capres dan cawapres. Ini sebelum, bahkan sebelum mereka mendaftar ke belum menjadi calon resmi. Tentu saja sebelum debat. Yang lain-lain terbaru itu tadi. Saya lanjutkan. Poll Tracking Indonesia. Berbeda dari survei Roy Morgan Poll Tracking Indonesia mencatat keunggulan Prabowo Gibran dengan elektabilitas mencapai 45,2%. Elektabilitas Ganjar Mahfud hanya 27,3% dan Amin 23,1%. Elektabilitas Prabowo Gibran naik 5%, sedangkan Ganjar Mahfud turun 2,8% dari survei sebelumnya pada November 2023. Oke. Itulah kesimpulan hasil survei terkini yang dilakukan oleh 8 lembaga survei. 7 lembaga survei yang ada di Indonesia dan yang 1 Roy Morgan adalah yang ada di luar negeri. Oke, ya. Itu apa adanya ya. Saya membaca ini di CNBC Indonesia. Nanti saya dituduh-tuduh lagi katanya framing, menjatuhkan Pak Ganjar. Gimana sih? Saya kemarin kan sudah saya sampaikan, saya netral, saya dukung semuanya. Saya kritik yang perlu dikritik. Ini faktanya dari 8 survei ini, 7 survei dimenangkan oleh Pak Prabowo Gibran. Jadi kalau saya katakan lampu merah buat Pak Ganjar, ya ini fakta-fakta yang ada selalu mengatakan demikian. Ini dari 7 ini hanya 1 survei yang mengunggulkan Pak Ganjar, yakni Roy Morgan. Kalau nggak salah ini lembaga survei dari Australia. Dan itu pun dilaksanakan jauh hari sebelum ada pengumuman pasangan resmi capres-cawapres. Jadi hari ini mungkin kalau surveinya dilakukan lagi oleh Roy Morgan belum tentu hasilnya seperti itu. Karena kecenderungan naiknya Prabowo Gibran unggul di setiap survei itu terutama setelah debat berlangsung atau setelah pasangan capres-cawapres itu diumumkan resmi, ya. Jadi nggak usah lagi kemudian jangan dulu dikirain saya jatuhin dan lain sebagainya. Maka yang terbaik adalah evaluasi. Saya kemarin ngomong evaluasi ini timnya Ganjar Mahfud, baik tim partai, relawan dan seluruh pendukung. Evaluasi diri, mengapa kemudian hasil surveinya anjlok, terus bahkan ada yang di bawahnya Anies Baswedan. Kan lucu gitu loh, pasangan terpopuler, capres terpopuler sebelum ada pencalonan dulu kan Ganjar. Sekarang kemudian menjadi
melorot, anjlok, bahkan diraih terendah itu kan mengenaskan gitu loh menurut saya. Maka solusinya adalah evaluasi diri. Mengapa ini sampai terjadi? Salah satu penyebabnya menurut saya sudah sampaikan banyak waktu yang lalu ya sebelum apa namanya hiruk pikuk pencapresan. Itu adanya hujatan, penghinaan, merendahkan, melecehkan Pak Jokowi dan Gibran dan keluarganya Pak Jokowi. Itu menurut saya sangat fatal akibat dampaknya. Yang main medsos begitu itu narasi-narasi menjatuhkan Pak Jokowi, menjatuhkan Gibran, itu kan tidak bisa dibanding dengan jumlah pemilih di akar rumput. Akar rumput tahunya Pak Jokowi itu masih sangat bagus, 80% lah sekitar itu kepuasan publik kepada presidennya. Kalau presidennya dihantamin terus ya mereka kecewa, marah, akhirnya pelampiasannya adalah meninggalkan pilihan dari kelompok kubu yang menghina-hinakan Pak Jokowi. Larinya kemana ya? Ke Pak Prabowo, karena mereka nggak mungkin dukung Anies gitu loh. Itu saja saya kira, terima kasih. Menurut saya jamu itu harusnya bermanfaat, menyehatkan. Jangan kemudian suka dipuji-puji terus tapi melenakan, meninabobokan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.